Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di materi Excel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang fungsi if. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi if. If, ya. Saya yakin kalian sudah tahu bahwa if itu berarti jika. Dalam bahasa Indonesia artinya jika dalam bahasa Indonesia. Nah, memang benar if ini punya makna jika, termasuk di Excel. Inti rumus if secara sederhana adalah sama dengan if kurung buka A, B, C kurung tutup. Ini penjabaran sederhana ya. A itu sel kunci, B pilihan 1, C pilihan lainnya, bukan pilihan 2 tapi pilihan lainnya. Jadi penjabarannya seperti itu. Ketentuan itu tidak berlaku mutlak ya. Tapi untuk memudahkan di dalam menerangkan tentang fungsi if ini, saya membuat garis besar seperti itu. Baik. Sekarang ya, kita akan mencoba menerapkan rumus if itu ke dalam soal ya, ke dalam tabel. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsi if ini ke dalam tabel, ke dalam soal ya, soal tabel ini ada catatan. Catatannya adalah saya mengerjakan Excel ini dengan catatan Windows sudah setting dalam format Indonesia atau region and language-nya sudah jadi Indonesia. Untuk mengetahui bahwa komputer sudah dalam versi Indonesia atau bukan, bisa dilihat di tanggal yang ada di pojok kanan bawah dari layar Windows. Ini lihat di pojok layar bawah ini ada tanggal ini 11/1/2021. Lihat, kalau urutannya tanggal, bulan, tahun, artinya komputer ini sudah berada di dalam format bahasa Indonesia. Ya. Karena akan berbeda nanti di dalam menerapkan rumus di Excel. Komputer format Amerika dan format Indonesia itu akan berbeda. Baik, di sini saya memiliki beberapa soal. Soal 1 mengisi nilai dengan 2 pilihan. Soal 2 mengisi nilai dengan 3 pilihan. Soal 3 mengisi nilai dengan 4 pilihan. Soal 4 mengisi nilai dengan 7 pilihan. Soal 5 mengisi nilai dengan 11 pilihan. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mengisi harga. Di sini sudah ada ketentuan cara mengisi,
yaitu cara mengisi harga adalah jika kode barang ini A, maka harganya 100. Jika kode barang ini B, maka harganya 200.000. Untuk mengisi diskon, jika kode barang A, maka diskonnya 10%. Jika kode barang B, maka diskonnya 20%. Nilai bersih, rumusnya adalah nilai bersih sama dengan harga dikurangi diskon dikalikan harga. Baik, kita akan mengisi harga dahulu. Soal pertama kita kerjakan. Bagaimana cara mengisi harga ini? Kita ada dua pilihan. Jika kode barang A, maka harganya 100.000. Jika kode barang B, maka harganya 200.000. Baik, kita menggunakan patokan fungsi if ini. Sekarang langsung saja kita isi harganya ini. Sama dengan if jika kode barang, sekarang saya ingin bertanya, di sel berapakah kode barang itu? Di sel berapa? Ya, kode barang itu ada di sel C17. Saya tulis C17. Ini kode barang pertama sudah saya isi. Kode barang apa itu? Syaratnya ini jika kode barang A, artinya jika kode barang sama dengan A seperti ini, maka titik koma, maka itu titik koma. Harganya 100.000. Kita tulis 100.000. Nulisnya seperti ini ya. Titik koma. Tinggal berapa syaratnya ini? Yang syarat pertama sudah kita isi. Sekarang kita ngisi. Berarti tinggal berapa? Ya benar, tinggal satu syarat. Karena tinggal satu syarat, maka syarat terakhir cukup kita tulis angkanya saja. Setelah selesai, kita kurung tutup. Enter. Kita copy ya. Ini harus. Yang kedua, tidak perlu kita menulis lagi fungsi if seperti tadi. Cukup kita copy saja. Cara mengcopy, letakkan mouse di pointer titik ini ya. Ini akan berubah, mouse akan berubah jadi tanda plus. Mouse kita tekan, kita tarik ke bawah. Sekarang kita akan mengisi diskon. Syarat mengisi diskon, jika kode barang A, maka diskon 10%. Jika kode barang B, maka diskon 20%. Baik, sekarang saya menulis rumusnya. Jika kode barang ada di mana tadi? Di C17, benar. Sama dengan A,
maka diskonnya 10%. Tinggal berapa sekarang syarat diskon? Tinggal 1. Ya benar, tinggal 1. Karena ini yang terakhir, maka kita tulis angkanya saja 20%. Kita enter. Terakhir, nilai bersih adalah harga dikurangi diskon kalikan harga. Ini tanpa fungsi if ya, tanpa ada syarat ya, kita tulis saja sama dengan harga ada di mana, di sel ini, sel berapa ini? Ya benar, D17 dikurangi diskon sel berapa ini? Sel E17 dikalikan harga di sel D17. Selesai. Sekarang sudah selesai nih ya soal yang pertama. Sekarang saya betulkan dulu garisnya. Saya klik border ini. Saya pilih ini saja yang tebal. Bagaimana untuk soal pertama? Kalau ini fungsi if ini, mungkin ada yang tulisannya tidak jelas. Ini saya tulis di Word ini. Harga rumusnya seperti ini, diskon ya ini seperti ini. Silahkan dipahami. Silahkan diamati. Setelah itu silahkan dikerjakan. Oke. Soal yang pertama sudah selesai. Kita akan mengisi soal yang kedua. Soal kedua ini kita mengisi nilai harga diskon dengan 3 syarat. Ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Mari kita melanjutkan. Kita akan mengisi harga untuk soal yang kedua. Ketentuan cara mengisi adalah cara mengisi harga. Jika kode barang A, maka harga 100.000. Jika kode barang B, maka harga 200.000. Jika kode barang C, maka harga 270.000. Kalau soal ke-1 tadi, soal 1 hanya ada 2 syarat. Sekarang soal ketiga ada 3 syarat. Soal yang kedua, maaf ya. Soal yang kedua itu ada 3 syarat. Bagaimana cara menggunakan ini? Bagaimana cara menggunakannya? Hampir sama ya. Secara garis besar hampir sama. Caranya adalah sama dengan if kurung buka
Jika kode barang A, kode barang itu ada di sel berapa? Yang ini ada di sel C28. C28. C28 sama dengan A tanda petik, maka harga 100.000. Masih ada berapa syaratnya ini? Ada 3 syarat kan? Kita sudah menulis syarat yang pertama. Sekarang kita masih punya 2 syarat. Karena masih ada 2 syarat, kita harus menulis if lagi. Jika C28 sama dengan B, maka harga 200.000. Dari 3 syarat ini, jika kode barang A, jika kode barang B, jika kode barang C, yang sudah kita tulis syaratnya itu ada 2. Sekarang tinggal 1 syarat. Maka yang terakhir kita cukup menulis angkanya saja, 270.000 kurung tutup. Nah ini, ketika saya yang menulis kurung tutup, ini ada warna merah. Kalau kurung bukanya itu ada 2, ya kita tutupnya ada 2. Nah, seperti ini. Kalau kurung bukanya ada 2, kurung tutupnya juga ada 2. Jadi, apakah kurung tutupnya ini sudah benar atau tidak? Kita lihat saja warna kurung tutupnya. Apakah sama dengan yang pertama? Kalau sudah sama, berarti itu benar. Kalau sudah benar, kita enter. Baik ya, sekarang kita copy. Sudah selesai untuk harga. Sekarang selanjutnya ya, kita akan mengisi diskon. Sama, diskon syaratnya juga ada 3. Maka kita tulis sama dengan if kode barang di sel berapa tadi? Kode barang? Ya benar, di C28 sama dengan A, maka 10%. Masih ada berapa syarat? Berapa? Masih ada 2 syarat ya, benar. Karena masih ada 2 syarat, kita menulis if lagi. C28 sama dengan B, maka 20%. Ini kita ulangi, ini keliru. Ini keliru ya, ini harusnya 30% ini. Saya ulangi sama dengan
if C28 sama dengan A maka 10%. If C28 sama dengan B maka 20%. Dua syarat sudah kita tulis, tinggal satu syarat sekarang. Yang terakhir tinggal kita tulis 30%. Kurung tutup lagi, enter. Kok munculnya tidak seperti yang pertama ini? Munculnya kok di sini 0,3, di sini persen. Sementara biarkan saja dulu. Ya, sementara biarkan saja dulu. Bentuk angkanya ini kita biarkan dulu. Kita lanjut dulu ke nilai bersih. Nilai bersih rumusnya sama. Sama dengan harga barang D28 dikurangi diskon. Nah, diskon di sel E28 dikalikan harga barang D28. Selesai untuk soal yang kedua. Selesai untuk soal yang kedua. Sekarang kita perbaiki garisnya dahulu, bordernya dahulu. Ini karena bentuknya sudah tebal, bisa langsung saya klik. Baik, pertanyaannya adalah diskon kok munculnya 0,3. Bagaimana merubah jadi persen? Caranya cukup kita blok. Kita klik persen. Harga kok tidak muncul RP-nya? Mudah, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, sudah saya jelaskan. Caranya cukup kita blok, kita klik. Pakai currency itu bisa, tapi kurang rapi. Kalau lebih, biar supaya lebih rapi, kita manual dengan more number format. Number custom, ini ya, custom, ketik RP bintang, RP bintang, pagar, titik, pagar, koma, pagar. Oke. Kok tanda desimal 00 setelah desimal kok tidak muncul? Ini kita klik increase indent. Ini ya. Sama yang nilai bersih kita rubah format rupiahnya. More number format, custom, RP bintang, pagar, titik, pagar, koma, pagar. Oke. Kalau mengurangi, menghilangkan tanda koma,
kita klik decrease indent. Ini tempat saya agak lambat ya waktu menulis decrease indent ini. Nah, sudah. Tapi kalau ingin menambah, ya klik increase indent. Baik, sebelum saya menuju ke soal ketiga, saya akan tunjukkan dulu bagaimana bentuk rumus dengan 3 syarat ini. Rumus menggunakan if, tapi menggunakan 3 syarat. Nih, silahkan diamati dulu. Silahkan diamati dahulu. Ini fungsi if dengan 3 syarat. Harga ada 3 jenis pilihan, yaitu jika kode barang sama dengan A, harga 100.000. Jika kode barang sama dengan B, maka 200.000. Selain A, B, dan C itu 270.000. Diskon itu jika diskon sama dengan jika kode barang A, maka diskon 10%. Jika kode barang B, maka 20%. Selain A, dan B, 30%. Silahkan diamati dahulu rumus-rumus ini. Lihat kurung tutupnya ya, ini kurung buka ada 1, 2, ya, 2. Kurung tutupnya juga ada 2. Diskon kurung bukanya ada 2, 1, 2. Kurung tutupnya juga ada 2. Sekarang menuju soal yang ketiga.